Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ICTV. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian menganalisis kesalahan pemakaian Baby dalam modul dosen pengampu Ibu Melania Besari MPD disusun oleh saya sendiri, Dimas Pramuji, kelas 1 IPK kelas 1037. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan diaktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari channel kami. Selamat menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Oke guys, ini dia cover dari kesalahan pemakaian Baby dalam modul pembelajaran program pendidikan kecakapan hidup berorientasi pemberdayaan perempuan budidaya rendah inti. Latar belakang penelitian. Tulisan merupakan hasil karya tangan seseorang yang diperoleh dari hasil menulis. Menurut Iskandar Wasid dan Sunendar, kegiatan menulis adalah kegiatan yang sangat kompleks jika dibandingkan dengan kegiatan kemampuan berbahasa lainnya, seperti kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Menulis mengharuskan seseorang berpikir keras dalam menulis sebuah tulisan. Terdapat berbagai macam aturan dasar yang harus dipahami, dan aturan tersebut harus ditetapkan agar tulisan tersebut dapat dimengerti oleh pembaca. Untuk mengatasi kesulitan aturan-aturan tersebut, maka digunakanlah POEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, di mana POEB ini akan memacu peserta didik untuk dapat menulis sesuai dengan POEB. Adapun rumusan masalah dari penelitian, yang pertama, apa sih pengertian POEB itu? Kedua, apa pengertian budidaya? Ketiga, apa saja kesalahan dalam POEB? Dan yang keempat, bagaimana kesalahan pemakaian POEB dalam modul. Adapun tujuan penelitian yaitu menganalisis kesalahan pemakaian POEB dalam modul. Selanjutnya ada pembahasan pengertian POEB. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat POEB merupakan pedoman ejaan bahasa Indonesia terbaru dari sepanjang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang sebelumnya berlaku dikenal dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan pertama yang berlaku pertama kali yaitu ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 sampai 1947. Jadi, POEB adalah pedoman yang digunakan untuk bisa membaca kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan benar. Adapun para ahli juga berpendapat, menurut Haryanti, POEB adalah penggambaran bunyi bahasa baik dari kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan tulisan kata. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari para ahli bahwa POEB yaitu sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan dengan memperhatikan penggunaan huruf, penggunaan kata, serta pemakaian tanda baca. Adapun pengertian budidaya. Budidaya di sini diartikan sebagai pengembangan dan pembiakan yang dapat dibagi menjadi pertanian dan peternakan. Umumnya budidaya ini diartikan sebagai suatu kegiatan yang telah direncanakan untuk memelihara sumber daya hayati pada suatu lahan dengan tujuan diambil manfaat atau hasil panennya. Adapun bentuk-bentuk dari kesalahan POEB yang sering kita temui itu bentuk-bentuknya, yang pertama ada kesalahan penggunaan huruf kapital, yang kedua kesalahan dalam penulisan huruf miring, ketiga kesalahan penggunaan tanda baca, keempat kesalahan bentuk dan pilihan kata, kelima kesalahan struktur kalimat, dan yang keenam kesalahan ejaan. Itu dia 6 kesalahan dari pemakaian POEB ya guys. Di sini ada analisis pemakaian POEB dalam modul. Di dalam modul tersebut saya telah melakukan penelitian dan menemukan beberapa kesalahan pemakaian POEB. Yang pertama adalah kesalahan ejaan, bisa dilihat pada gambar yang telah dilingkari. Ini penjelasannya. Lingkari yang pertama itu letakkan nama gelar. Nama gelar tidak diletak titik ya guys.
seharusnya menjadi Safado Nugroho Widiatmo, SH titik. Pada gambar itu tidak diletak titik. Kemudian lingkaran yang kedua. Nah, pada lingkaran tersebut terdapat salah huruf ya guys. Seharusnya provinsi bukan provinsi. Huruf yang digunakan yaitu huruf V bukan huruf P. Nah, kita lihat juga pada gambar selanjutnya. Kata terasa lebih itu tidak menggunakan spasi, dia menggabung ya guys. Kemudian tanda kutip dihargai itu menggunakan tanda kutip 1, seharusnya tanda kutip 2. Nah, pada kotak-kotak yang selanjutnya juga kesalahannya sama, yaitu tidak diberi spasi. Kemudian yang kedua adalah kesalahan huruf kapital. Nah, pada yang dilingkari itu huruf ta. Nah, huruf ta diletakkan di tengah kalimat. Biasanya huruf kapital tersebut itu di awal kalimat ya guys. Yang biasa digunakan juga untuk menunjukkan nama orang, nama tempat, nama jalan, nama negara dan sebagainya. Kata tak juga karena bahasa juga yang baku. Adapun hasil penelitian, setelah dilakukan penelitian tentang menganalisis kesalahan program PB pada modul tersebut, terdapat beberapa kesalahan pada ejaan dan penggunaan huruf kapital seperti provinsi, terasa lebih, dihargai, bukan kiloan, dan penggunaan kata tak pada huruf kapital. Untuk dengan kesimpulan bahwa pedoman umum bahasa Indonesia atau disingkat PUBI yaitu tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Di sini penulis menyarankan kepada kalian semua untuk memahami PUBI dan menerapkannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian menjadikan PUBI sebagai pedoman dalam menulis karya ilmiah. Mungkin sekian itu pemaparan atau presentasi tentang menganalisis kesalahan pemakaian PUBI. Semoga bermanfaat. Tunggu channel selanjutnya.